Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 979 yang sudah sejak 2 pekan kita menunggunya. Yups, dengan adanya bencana COVID-19 ini membuat banyak pekerjaan yang harus terhambat bahkan berhenti. Termasuk Oda Sensei yang juga was-was dengan kondisi Jepang saat ini, hampir sebagian besar kota di sana lockdown karena penyebaran virus ini yang semakin meluas. Semoga saja kita semua begitu juga dengan Oda Sensei terlindungi dari wabah mematikan ini, hingga kita bisa menikmati bagaimana akhir dari cerita One Piece. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas review One Piece chapter 979. Cover story kali ini beralih memperlihatkan bajak laut Kurcaci yang sepertinya baru hendak sampai ke Pulau Dressrosa setelah mengawal rajanya dari pertemuan Reverie. Sebelum bajak laut Kurcaci yang dipimpin oleh Leo ini mendarat, mereka melihat ada kapal yang berbentuk kue sedang terdampar. Bahkan di sana juga ada orangnya yang belum diketahui sedang pingsan atau mati. Jika kita perhatikan dengan seksama, tentu kita tak asing dengan tubuh gembulnya ini. Dia sangat mirip dengan Pons, ayah dari Lola dan juga Chiffon. Jika nakama masih ingat, terakhir kalinya Pons diperlihatkan saat ia berusaha menghalangi Oven untuk menghancurkan kapal BG dengan memanaskan air laut. Karena tindakannya tersebut, Pons mendapatkan serangan dari Oven. Dan firasat kami jika Pons sebenarnya masih hidup dan akan bertemu dengan anaknya di Dressrosa. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh bajak laut Kurcaci pada cover story mendatang. Di awal chapter kali ini kita diperlihatkan Orochi si jelek brengsek yang sedang asik meminum sakit dengan pikiran tenang. Karena biasanya Orochi selalu dihantui oleh rasa takut akan dibunuh oleh hantu dari Akazainen seperti yang diramalkan oleh Toki. Rasa tenang Orochi ini disebabkan saat Orochi masih di ibu kota bunga, ia mendapatkan pesan dari Kanjuro tentang rencana Akazainen yang hendak menyerang Onigashima. Tanpa banyak pikir lagi, Orochi memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan semua jembatan yang terhubung dengan pelabuhan. Tak hanya itu, Orochi juga mengirimkan 3 kapal untuk menenggelamkan Akazainen yang hendak ke Onigashima. Nah, merasa semuanya berjalan mulus, Orochi yang saat itu berpesta di Onigashima tak menyadari jika malaikat mautnya sudah berada di dekatnya. Mulai dari Kinemon yang sudah menuju ke sisi timur Onigashima dengan pasukannya, sedangkan di sisi barat pasukan dipimpin oleh Denjiro, tentu pasukan mereka lebih dari 5.000 orang. Belum lagi Akazanen yang lain juga sedang menuju ke belakang Onigashima untuk langsung masuk ke tempat Kaido dan Orochi tanpa mereka sadari. Di chapter kali ini kita diperlihatkan Kanjuro sebenarnya sudah berada di Onigashima, tapi entah lewat bagian mana. Karena menurut pengakuannya, jika anak buah Kaido masih belum tahu jika dirinya merupakan anak buah Orochi. Hingga dengan susah payah, Kanjuro mencari jalan aman yang tak banyak penjagaan di sana. Karena sebelumnya, ia belum pernah pergi ke Onigashima. Oleh karena itu, Kanjuro terlihat kebingungan menerka-nerka jalan menuju tempat Orochi berada sekarang, demi menyerahkan Momonosuke kepadanya sekaligus memberikan informasi jika Luffy beserta aliansi selamat dari jebakan Orochi. Nah, hal inilah menjawab kenapa Luffy beserta aliansi sangat mudah masuk ke wilayah ini tanpa adanya penjagaan ketat di sana. Nah, bisa saja selama Kanjuro mutar-mutar mencari jalan menuju ke istana Kaido, ia akan bertemu dengan pasukan Kinemon atau malah Denjiro. Nah, ada hal yang menarik di sini juga. Selama Kanjuro kebingungan mencari jalan, Momonosuke sepertinya mempunyai rencana untuk lolos darinya. Ia melihat ada pisau yang tergeletak dekatnya. Apakah ia akan mencari kesempatan untuk mengambilnya, lalu berusaha memotong ikatan tangannya, atau lebih gilanya lagi, Momonosuke akan menyerang Kanjuro? Tentu ini sangat menarik untuk kita simak di chapter mendatang.
Di mana ada Franky, tentu di sana akan ada senjata atau kendaraan berteknologi canggih. Ya, dalam misi ini Franky memperkenalkan dua kendaraan tempur ciptaannya kepada rekan-rekannya. Pertama, motor beroda 3 dengan desain menyerupai badak. Ia memberi nama sebagai Kurosai. Sedangkan satunya lagi adalah tank yang ia beri nama dengan Brachio Tank. Di sela-sela perkenalan ini, Franky bertanya kepada Jinbe di mana Luffy. Jinbe menjawabnya sedang mencari rombongan Kid yang menyerbu dari depan. Luffy menyusulnya untuk memberitahu kepada mereka tentang rencana dari Kinemon. Dalam pikiran Nami dan lainnya, hal ini akan berakhir berantakan karena Luffy tentu akan ketahuan. Nah, setelah itu Zoro bilang kepada Jinbe jika ia akan menyusul Luffy agar memastikan tak ketahuan musuh. Nami dan lainnya juga menjawab jika Zoro pasti akan tersesat. Memang sejak dari dulu Luffy dan Zoro selalu membuat onar di setiap rencana yang sudah dibuat. Jinbe tentu baru menyadari jika mereka ternyata memiliki tingkah yang seperti itu. Nah, ketika Franky pergi membawa motornya, lalu Nami, Chopper, dan lainnya juga ikut pergi dengan mengendarai tank, ada seorang yang sedang mengintai Jinbe dan juga Robin. Belum jelas siapa dirinya, tapi yang jelas ia adalah anak buah Kaido. Apakah penyusupan ini akan segera bocor? Kita tunggu saja pada chapter mendatang. Di chapter lalu, setelah Tobiropo menunggu lama hingga mereka bosan, nah di chapter ini mereka akhirnya dihadapkan dengan Kaido. Sebenarnya ini adalah ide dari King yang meminta semua Tobiropo untuk datang dengan mengatasnamakan Kaido agar mereka benar-benar mau datang. Jika dengan nama King langsung, ia yakin Tobiropo tak mau datang, mengingat sebagian dari mereka merupakan mantan kapten bajak laut. Nah, di sini Kaido berencana mempertemukan mereka dengan Big Mom. Namun sebelum itu, Kaido meminta kepada Tobiropo untuk menemukan anaknya sebelum pesta api dimulai. Dan nama anak Kaido ternyata adalah Yamato. Anak Kaido ini telah membuat banyak nakama penasaran apakah akan segarang ayahnya atau malah jauh dari bayangan kita semua. Nah, jika Tobiropo mampu menemukan anak Kaido, maka Kaido akan membuka peluang bagi mereka untuk menantang All Star. Dan siapapun yang menang akan menjadi All Star selanjutnya. Pertarungan All Star melawan Tobiropo akan menjadi tontonan yang menarik di pesta api nantinya. Itu pun jika Luffy, Kid, atau Zoro tidak membuat masalah duluan hingga penyamaran mereka terbongkar. Nah, kekuatan semua Tobiropo akan ditunjukkan secara maksimal, begitu juga dengan All Star. Namun, sepertinya dugaan kami yang akan tergeser dari posisi All Star adalah Jack. Mengingat ia yang dianggap paling lemah di antara King dan juga Queen. Tapi, itu pun belum bisa dipastikan. Di akhir One Piece chapter 979, terlihat Luffy yang sedang berada di tengah-tengah anak buah Kaido yang sedang berpesta. Luffy tak kunjung menemukan Kid di sana, namun yang ia dapatkan malahan makanan. Di saat Luffy hendak memakan makanan tersebut, Luffy disiram oleh anak buah Kaido dengan seember sup kacang merah. Mereka tak menyukainya dan menganggap jika Luffy adalah pelayan yang membawa sup kacang merah di hadapannya. Perlu diingat di chapter lalu, para pelayan kehabisan stok kacang merah dan Queen memintanya untuk dibuatkan lagi dengan jumlah yang banyak. Efek dari banyaknya minuman ini membuat para pelayan membagikannya di setiap hidangan, namun rupanya banyak juga yang tak menyukai minuman favorit Queen ini. Nah, Luffy yang menjadi sasaran penyiraman itu membuatnya teringat dengan Otama yang juga menyukai minuman ini. Di penutup chapter kali ini, Luffy terlihat begitu marah, dan jika ia tak mampu mengendalikan emosinya, maka di chapter mendatang kita akan melihat Luffy yang mulai membuat kerusuhan dengan menghajar para anak buah Kaido tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama!